Hai, kembali lagi bersama gue Givaryadi di Vlog Politik. Kali ini kita akan ngebahas soal... Oke, sebelum itu, mungkin kita udah capek ngomong corona ya, karena mungkin beberapa vlog politik terakhir gue non-stop ngomong corona. Jadi kali ini kita akan ngebahas perkembangan terbaru di kawasan Asia Tenggara, dan kali ini kita akan berfokus pada satu negara, Myanmar. Oke, Myanmar. Ada apa di Myanmar yang bikin ini menarik? Jadi, pada tanggal 25 Maret kemarin, ada suatu kejadian yang lumayan mengguncang Myanmar. Lagi-lagi serangan tenaga separatis di Myanmar menyerang suatu istilahnya, anggaplah suatu sekolah militer gitu di negara itu, akademi militer. Nah, uniknya ini terjadi semua di tengah merajalelanya wabah corona. Dan di Myanmar mungkin kita bakal kepikiran, oh Myanmar, pasti Rohingya lagi. Dan mungkin kalau seperti gue yang ingat kabar-kabar yang muncul dari 2016 lalu, emang Rohingya itu sempat menjadi hal yang luar biasa besar gitu di Myanmar. Tapi kali ini ada yang beda, karena kali ini bukan Rohingya. Mungkin lu nanya kan, hah, kok bisa ada apa nih di Myanmar dan bukan Rohingya? Masa sih kali ini kita nggak ditunjukin foto-foto warga pengungsi Rohingya yang lagi kelaparan, terus di perbatasan, dan seterusnya. Enggak. Kenapa? Karena di Myanmar, gerakan pemberontakan bersenjata nggak cuma dilakukan oleh suku Rohingya. Jadi Myanmar itu adalah negara multikultural dengan suku yang luar biasa banyak, dan jujur aja mungkin sekitar 70% dari mereka itu pengen merdeka. Dan itu adalah situasi yang kita bisa lihat di Myanmar sekarang. Separah apa? Jadi yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2020 kemarin, ada suatu kelompok separatis bernama Arakan Army atau Tentara Arakan. Tentara Arakan ini berasal dari negara bagian Rakhine. Negara bagian Rakhine adalah negara bagian yang kemarin memiliki masalah dengan orang Rohingya. Nah, Tentara Arakan ini bedanya terdiri dari orang-orang yang satu suku dengan yang bahasanya sama atau kurang lebih mirip dengan bahasa Myanmar pada umumnya, sama-sama beragama Buddha, tapi mereka juga pengen otonomi atau bahkan kemerdekaan. Jadi di Myanmar itu selalu ada konflik bersenjata, dan gue bisa nyebutin banyak banget kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Myanmar selain Rohingya, dan mereka semua tuh masih aktif hingga saat ini. Artinya apa? Banyak banget bagian dari Myanmar yang sebenarnya nggak pengen berada sebagai bagian dari negara Myanmar. Mereka pengen suatu entitas politik sendiri gitu untuk mewakili mereka. Hal ini terjadi karena ada satu alasan. Coba bayangkan Indonesia di tahun 1950-an. Di tahun 1950-an, Indonesia itu menghadapi pemberontakan yang luar biasa banyak. Ada pemberontakan, ini kalau misalnya masih ingat buku PKN, ada pemberontakan Adi Aziz, ada pemberontakan RIS, ada pemberontakan, pemberontakan Republik Indonesia Timur, pemberontakan RMS, maksud gue. Terus pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat, dan seterusnya. Dan pemberontakan ini sebagian besar memang mewakili sentimen regional gitu, bahwa mereka merasa bahwa daerah mereka harusnya memiliki posisi lebih atau bahkan posisi di luar negara Indonesia. Nah, di Myanmar tuh yang terjadi persis sama. Cuman bedanya, kalau di kita, separatisme ini sebagian besar udah surut per tahun 1960-an, dan setelahnya cuman sisa beberapa separatisme kecil aja, misalnya kayak OPM, nggak kecil sih, OPM atau GAM, itu nggak kecil juga. Tapi apabila di Indonesia yang kita hadapi cuman anggaplah 2 separatisme dari sekian banyak daerah yang pengen merdeka, di Myanmar, wah, itu semua negara bagian punya kelompok separatis bersenjata, dan semuanya itu rela untuk melawan Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw. Jadi ini menjadikan situasi politik di Myanmar luar biasa membingungkan. Membingungkan karena pertama, terlepas dari pemerintah yang ada di pusat, yang ada di Rangon atau di Naypyidaw, terlepas dari pemerintahnya demokratis atau pemerintahnya junta militer, tetap bakal ada pemberontak yang ngelawan mereka. Jadi di Myanmar itu mereka nggak sampai tahap di mana mereka bisa bermufakat soal bentuk negara yang kita pengen di Myanmar itu apa. Nah, kelompok-kelompok etnis ini, anggaplah misalnya orang-orang Karen, orang-orang Kachin, orang-orang Mon, orang-orang Arakan, dan seterusnya, sebagian besar tuh berharap akan suatu bentuk pemerintahan Myanmar yang federal. Hal ini berarti bahwa negara-negara bagian ini memiliki suara yang sama lah dalam menentukan kebijakan dan menentukan arah negara Myanmar. Nah, akan tetapi mereka nggak pernah bisa sampai di titik kesepakatan itu. Dan itu udah berlangsung dari tahun 1950. Dan itu terus-menerus sehingga ya itu kita menghadapi konflik bersenjata yang berkepanjangan di Myanmar, dan kita cepat atau lambat akan ngelihat, wah lagi-lagi ada krisis kemanusiaan. Jadi
pelajarannya apa yang dari vlog hari ini? Ya bersyukurlah kita tinggal di Indonesia gitu, dimana alhamdulillah semua suku bangsa udah kurang lebih sepakat lah Indonesia like-nya seperti apa. Nah tapi di Myanmar ya kita nggak tahu bakal butuh berapa 40-50 tahun lagi sebelum mereka bisa sepakat bahwa oke, kita semua orang Myanmar dan kita semua berhak untuk tinggal dalam suatu negara. Itu aja sih, sekian dari gue, kita akan ketemu lagi di vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.